Anda kembali bersama kami di Forum Pristian. Kami masih bicara mengenai digitalisasi, apakah bisa mencegah, secara efektif bisa mencegah korupsi. Saya ke Pak Setiawan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk cerita kepada kami, kalau di Jawa Barat sendiri, apakah pemerintah daerahnya di tingkat provinsi maupun di tingkat 2 gitu, kabupaten kota sudah menerapkan bagian dari digitalisasi atau ada aplikasi yang sudah digunakan sebagai bagian dari upaya itu? Cukup efektifkah untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran atau penyalahgunaan keuangan negara, dalam hal ini adalah APBD di Jawa Barat? Pak Setiawan, terhubungkah? Oke, kami coba untuk terhubung kembali dengan Pak Setiawan Wangsaatmadja, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus juga mungkin bisa menjelaskan. Tadi Pak Pahala sebutkan ya, di aksi 4 Stranas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ada percepatan proses perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Tadi kan Pak Pahala jelaskan, dari sistem keuangan desa diharapkan naik ke tingkat 2, ada SIP sistem sistem informasi pemerintahan daerah, kemudian di tingkat provinsi juga demikian, di tingkat nasional ada juga aplikasi yang dibangun untuk bisa diharapkan nih Pak, bisa secara ada koordinasi data atau kesamaan data, saya nggak menyebutnya kesamaan, kurang tepat ya. Integrasi data, betul. Integrasi data sehingga kebocoran penyalahgunaan itu bisa dicegah. Menurut Bapak ini optimal atau ada hal lain yang perlu dilengkapi? Iya, menurut saya secara keseluruhan sudah mencakup di mana kemudian perilaku korupsi itu bisa diminimalkan gitu. Tetapi persoalannya kemudian karena sistem yang berlangsung dari bawah sampai ke atas itu berjenjang, nah seringkali harus butuh pengawasan yang ketat. Itu, nah monitoringnya juga harus ketat pula, evaluasinya juga harus terus-menerus. Karena seringkali penggunaan digitalisasi ini juga potensi untuk dilakukan penyimpangan itu yang sering terjadi. Nah, masih potensi gitu Pak? Iya, masih potensi. Iya, masih juga karena secara digital. Iya, karena tergantung kepada manusianya kan. Artinya pada ASN-nya lah dalam hal ini, ketika istilahnya itu menerapkan ataupun mengimplementasikan dari sistem itu sendiri gitu. Jadi itu yang pertama. Yang selanjutnya menurut saya memang dari sini ada yang perlu dilihat bahwa ketika orang itu tidak berjumpa secara langsung karena menggunakan sistem itu sendiri, memang ini ada potensi di luar itu kan, namanya perilaku itu tergantung semua pada niat Mbak. Jadi niat itu mens rea itu jadi persoalan kan. Tetapi apa yang disampaikan Pak Pahala ini memang sebuah terobosan inovasi kebijakan yang dalam jangka panjang memang harus diterapkan untuk menjangkau di mana kemudian seluruh proses-proses penganggaran itu menggunakan sistem digitalisasi yang mengedepankan atau yang memprioritaskan soal transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena Karena selama ini memang sistem manual itu sangat rentan sekali dan itulah yang menyebabkan pemborosan keuangan negara, termasuk inefisiensi, kemudian maladministrasi dan berujung semuanya pada korupsi. Nah, ini jenjang itu berjalan semua karena perilaku itu ada dua Mbak, perilaku yang dilakukan dalam konteks individunya, artinya ASN-nya. Yang kedua perilaku dalam konteks kelembagaannya. Nah, ketika kelembagaannya pengawasannya tidak ketat atau kelembagaannya sendiri juga di situ dalam berarti ada kelonggaran-kelonggaran lah, inilah kemudian semua celah korupsinya muncul semua kan itu. Jadi ini memang sistem itu dibangun dalam konteks saling kait mengait, terintegrasi, bahasanya Pak Pahala itu bagus, adalah integrasi data. Ya itu yang perlu ditekankan dalam hal ini, sehingga dalam melihat konteks perilaku korupsi itu adalah konteksnya lebih kepada tanggung jawab, karena ini kan persoalannya akuntabilitas. Kan pertanggung jawabnya, jadi publiknya itu. Oke. Pak Trubus, di studio Forum Pristian hadir juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Pancasila. Saya juga beri kesempatan pada mereka untuk bertanya langsung pada Pak Trubus dan juga Pak Pahala yang bergabung secara virtual. Kami coba terus untuk terhubung dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Ada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya? Oke, silakan. Kepada narasumber, perkenalkan nama saya Fatimatul Zahro dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Apakah digitalisasi akan membuka ruang untuk transparansi dan pengawasan publik? Sedangkan
semua data tidak bisa diakses oleh publik. Sedangkan tidak semua data bisa diakses oleh publik. Oke. Terima kasih. Oke, kalau tadi poin Pak Trubus adalah soal transparansi begitu ya, apakah poinnya adalah ini juga transparansi tidak hanya dalam konteks pertanggungjawabannya, tetapi juga bisa diakses oleh publik begitu ya, sebagai pemilik anggaran sebenarnya, pemilik uang negara sebenarnya, kan logikanya begitu. Menurut Pak Trubus seperti apa? Harus dibuka juga kepada publik? Iya, itu memang ini bagian dari yang sangat penting, di mana kemudian keterbukaan publik untuk bisa mengakses semua data-data yang ada di birokrasi pemerintahan ini memang bisa menjadi cara yang paling ampuh lah ya, paling ampuh untuk mencegah salah satu perilaku korupsi itu. Ini berarti payungnya adalah e-government ya sebenarnya Pak Trubus? E-government, ya, karena tapi kan saya katakan tadi bahwa e-government itu juga memiliki kelemahan. Karena apa? Karena persoalan itu adalah di pengawasan. Seperti dikatakan hasil risetnya si Isabel Edem itu, dia katakan dengan jelas bahwa e-government itu merupakan satu cara yang paling ampuh strategi, tetapi itu juga mengandung kelemahan. Karena apa? Karena semua data tersentralisasi. Ya, disentralisasi itulah kemudian digital itu sering main IT itu mudah sekali istilahnya dipermainkan. Ya, dengan istilahnya dark web, kemudian dihack. Nah, itu disitulah kemudian ada kelemahan dari sistem informasinya. Itu Mbak, itu yang perlu Jadi apa yang disampaikan Mbak tadi pertanyaannya adalah bahwa apakah masyarakat bisa mengakses, itu yang diharapkan. Masyarakat harus bisa ikut mengakses sehingga tahu ada kelemahan di situ, ada korupsi di situ, ada maladministrasi di situ, ada yang namanya istilahnya bahasa kerennya patologi birokrasi di situ kan gitu. Jadi semuanya nampak jelas gitu loh Mbak, itu yang harus ditekankan. Saya ke Pak Pahala. Pak Pahala dari aksi 4 ya, percepatan proses perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Pak Pahala tadi gambarkan ada sistem keuangan desa itu paling rendah, kemudian SIPD di tingkat kabupaten kota, provinsi, di Bappenas ada Krisna, Kementerian Keuangan ada Sakti. Pertanyaan dari tadi mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Pancasila bilang, konteks transparansi dan akuntabilitas kemudian bisakah kemudian kita definisikan sampai ke publik, siapapun itu bisa kemudian diharapkan membuka dan memperoleh data dan mengetahui Rp1 uang negara, uang rakyat itu digunakan untuk apa? Sampai ke situ Pak atau ada batasan? Ya, jadi buat teman-teman mahasiswa saya justru bilang begini, upaya pencegahan korupsi itu dapat semacam booster dari yang namanya digitalisasi. Saya kasih gambaran misalnya soal APBD atau soal perizinan lah yang paling gampang aja. Dulu kita kalau mau urus surat izin usaha SIUP gitu, kita harus datang nanya. Udah nanya, kita tahu syarat-syaratnya, kita pulang lengkapi lagi, sampai sana dia bilang kurang ini kurang itu. Ujungnya tolong deh Pak, kalau gitu saya butuh buru-buru gitu. Oke, gitu. Seminggu nggak jadi, kita datang lagi. Pak, saya butuh buru-buru. Gitu. Pasti menyuap, pasti. Nah, terima kasih pada teknologi informasi. Sekarang seluruh pemerintah daerah, 70% udah pakai sistem perizinan yang digital. Kita sebut pelayanan terpadu satu pintu. Jadi teman-teman mahasiswa kalau mau ngurus izin misalnya, izin trayek angkot, gitu. Lihat websitenya perizinan, ya, kantor perizinan, di situ kelihatan syaratnya apa, berapa lama prosesnya nanti, berapa rupiah biayanya. Kalau nggak sesuai nanti ada pengaduan. Beberapa daerah, mungkin udah sekitar 300 daerah, saya bisa minta IMB di Kabupaten Solok. Nggak usah saya ke Solok, dari sini aja bisa. Nanti kita bilang digital itu mencegah korupsi. Nggak usah kita urus orang Pemdanya, pokoknya gitu ya, pokoknya Anda bikin digital, ini aplikasinya, Anda tayang dan masyarakat harus bisa mengakses. Yang kedua, kalau datanya sudah ada, di jaga.id APBD seluruh kabupaten kota ada di sana. Tapi kan nggak semua orang bisa baca. Oleh karena itu kita bilang dua, satu literasi masyarakat juga harus dibangun. Bansos misalnya, kita buka pengaduan, ribuan yang ngadu. Tapi kita bilang, Anda udah baca belum? Siapa yang dapat bansos? Begitu dia baca, ini digital bacanya, gitu, baru dia tahu saya tidak berhak. Oleh karena itu, literasi dulu, baru kita sediakan semua data dan informasi yang terbuka. Bukan hanya data, proses juga perlu.
Perizinan itu perlu proses. Izin saya saya masukkan permohonannya, dinyatakan lengkap, nomornya 123. Saya dari rumah ngecek, udah sampai mana izin saya yang 123. Itu bukan sedang proses, nggak boleh. Kalau KPK bilang tidak boleh menjawab perizinan begitu di website. Kita bilang jawabannya ada di meja kelima dari 6 meja yang akan diselesaikan. Jadi kita tahu, kalau dibilang standarnya seminggu, udah 2 minggu nggak jadi. Kita kasih kolom ya di perizinan digital sekali lagi, ngadunya kemana? Saya bilang langsung aja ke kepala daerah ngadunya, jangan ke kepala dinas, muter-muter nanti dia. Nah yang begitu kita bilang ini berita baik buat digital. Gitu ya. Kita adakan untuk teman-teman mahasiswa perlombaan memanfaatkan data digital yang kita sebut Jaga Data Challenge. Hasilnya bagus banget. Ada mahasiswa bikin gini, aplikasi deteksi fraud di dana desa. Karena data dana desa yang 75.000 itu ada di jaga.id. Lantas pemenang yang berikutnya bilang gini, aplikasi deteksi fraud di dana BOS. Karena 400.000 sekolah dapat dana BOS, itu semua datanya ada di jaga.id. Nah ini yang kita bilang digitalisasi mencegah korupsi, kita setuju 1000%. Gak usah lagi kita khotbahin, kita himbau-himbau, Anda jangan korupsi, nggak usah. Suruh aja dia tunduk ke sistem. Anda mau bikin izin trayek, nggak ada. Datang lantas minta tolong, nggak ada. Kalau lengkap syaratnya dikasih nomor, kalau enggak. Nah yang begitu, itu kita bilang angin segar, dan saya bilang buat teman-teman mahasiswa, ayo lihat digitalisasi. Nggak ada lagi harusnya pemerintah bikin gini. Proyek sosialisasi untuk UKM agar go digital. Saya bilang ngapain sih sosialisasi, ngabisin duit. Dia kumpulin UKM, lantas dia bilang mari kita pergi digital. Kita bilang dengan YouTube 15 menit selesai itu. Suruh nonton aja YouTube 15 menit, gimana caranya Anda masuk Tokopedia atau Bukalapak. Kan itu go digitalnya. Nah itu yang kita bilang digital mencegah korupsi, setuju kita. Kurang banyak bahkan, kalau umur saya, umur Pak Trubus ini lahirnya udah nggak digital. Lahirnya, jadi cara pikirnya udah nggak digital. Nah buat generasi milenial Z dan Alpha. Betul, kita bilang kita kaget loh, bisa aplikasi deteksi fraud di dana desa, ternyata bisa. Deteksi fraud di dana BOS. Wah kita nggak pikir. Yang kita bayang datang ke sekolah, periksa dana BOS-nya. Digunakan buat apa saja. Ternyata ada aplikasi yang mendeteksi dari pelaporan dana BOS ke Kementerian Dikbud. Itu kan dia ada, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ada 14 elemen. Dia bandingkan, itu mesin yang ngebandingin semua. Saya bilang, ini sebentar lagi, ini kita bilang pencegahan 50% tergantung digital. Dan kita bilang integrasi tadi itu kan untuk mencegah uang ketok. Cuma uang ketok saja. Kita cerita pelabuhan, ini buat teman-teman mahasiswa. Penyakit pelabuhan di Indonesia, mahal dan lama. Di Stranas ada renaksi yang bilang pemangkasan waktu dan biaya di pelabuhan. Coba datang ke pelabuhan. 18 instansi ngurus pelabuhan. Semua pakai izin, semua pakai pungutan. 18. Bayang pusingnya. Tapi begitu ada inapor, semua tiba-tiba karantina masuk di sana, imigrasi di sana, bea cukai di sana, terbuka semua pungutan. Nggak usah bawa duit, bayarnya transfer saja. Selesai kan? Digitalisasi mencegah korupsi, saya setuju. Pungli tidak ada, birokrasi lebih sederhana, dan juga di target aksi 4 Pak aksi 4 strategi nasional pencegahan korupsi, Pak Pahala disebutkan bahwa sistem perencanaan keuangan dari desa hingga nasional terintegrasi secara elektronik, termasuk di dalamnya adalah perencanaan, laporan keuangan pusat dan daerah, serta dapat, ini paling penting nih, menampilkan hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana pusat, dana daerah, termasuk dana desa. Jadi sederhananya kita tahu tuh sebagai rakyat, uang kita itu dipakai buat apa, sesuai nggak dengan target yang ditetapkan begitu ya. Jangan sampai kemudian targetnya apa, belinya apa gitu ya. Ini yang sering terjadi kan Pak Pahala. Pak Pahala, nanti saya mohon untuk menjelaskan kepada kami apakah ini juga jadi kabar gembira dengan digitalisasi bisa seperti itu. Nanti teman-teman mahasiswa juga saya beri kesempatan untuk bertanya pada para narasumber. Sesaat lagi di Forum Prestia.
kacamata ininya air nutup itu. Oh iya, Pak. Karena nutup. Jadi Apa kacamatanya namanya? ketutup Berembun, itu embun karena dari uap ini. Jadi Ini susah kan gimana ya, itu Pak, makanya COVID? makanya saya Terus kita duduk gini susah nafas ya Pak? iya, Ngomong tuh. ngomong itu kayak ini kan, kayak ada Tersengal-sengal, tekanan, iya. tersengal-sengal.